Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita kembali mempelajari tentang kitab Risalatul Mu'awanah, salah satu karya dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sebuah kitab yang membahas tentang ilmu ihsan, sebuah ilmu yang menjadi ruh dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seperti yang kita ketahui, pondasinya Islam ini ada yang namanya Islam, ada yang namanya iman, ada yang namanya ihsan, gitu. Ada Islam. Apa itu Islam? Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam adalah syahadat, salat, puasa, zakat sampai haji, gitu. Setelah itu ada lagi yang namanya iman. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita iman sama Allah, iman sama para malaikat, iman sama kitab-kitabnya Allah, iman sama para nabi-nabinya Allah, qada qadar dan juga hari kiamat, gitu. Setelah itu yang ketiga ada lagi yang namanya ihsan. Ihsan ini apa? Ketika ditanya Nabi Muhammad, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah sebagai seakan-akan kamu itu melihat kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu tidak mampu untuk melihat Allah Ta'ala, maka kamu menganggap bahwasanya dirimu itu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak ada puncaknya. Dan ini ihsan ini yang akan menyempurnakan setiap ibadah-ibadah kita. Syahadat kita akan selalu naik dan selalu naik ketika kita mengiringinya dengan yang namanya ihsan. Salat kita akan semakin naik dan semakin tinggi, semakin bermakna, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengikut sertakan ihsan di dalam salat kita, di dalam puasa kita, di dalam ibadah-ibadah kita. Karena ihsan ini tidak ada batasnya sama sekali. Jangan kalau ngomongin tentang salat, salat yang diwajibkan sama Allah Ta'ala sehari 5 waktu, jenengan badhe tanduk 5 waktu sakit ngomong betul. Tanduk ya Allah, kirang kalau yang wajib itu 5. Saya mau sholat subuh 5 kali, duhure peng 5 yoan, asare peng 5, tidak boleh, gitu, tidak boleh. Bahkan kalau kita meyakini ketika kita sholat lagi, kita meyakini bahwasanya sholat kita yang pertama itu tidak diterima sama Allah Ta'ala, justru malah hukumnya jadi haram. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah menaikkan level sholat kita, memperindah sholat kita, menambah khusyuk di dalam sholat kita, menambah makna di dalam sholat kita. Nah, itu hanya bisa dilakukan ketika kita memasukkan ihsan di dalam perkara-perkara tersebut. Jadi ilmu tasawuf itu sebenarnya ilmu ihsan, ilmu yang tidak ada batasnya. Jenengan akan selalu ketika belajar tentang perkara tasawuf, tentang ilmu tasawuf, jenengan akan selalu merasa, ya Allah, sholatku kok sik koyok ngene, ya Allah, puasaku kok masih kayak gini, ya Allah, ibadahku kok masih kayak gini, umurku sudah sak gini, kok level ibadah saya, kok makna dari ibadah saya masih seperti ini. Sik panggah riya, sik panggah hasud, sik panggah iri, sik panggah dengki, sik panggah terus kita merasa yang semacam itu. Ini namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini sebenarnya ya ilmu ihsan itu sendiri.
dan tidak ada puncaknya. Kalau ditanya ke Allah, Nabi Muhammad mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu, ibadahlah kalian kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihat kepada Allah Ta'ala. Mungkin napa mboten jenengan salat seperti nggih, salat dengan rasa kita melihat kepada Allah Ta'ala. Kan seaduh banget nggih. Wong salatnya kita yang terbayang-bayang itu kadang-kadang bukan salat tapekno sing dibayangne sing liya-liyane nggih. Lek pas sing kalau misalkan yang salat ini bakul pecel, yo sing dipikirne aku bari kita ngudek pecel nggih. Kalau yang sholat ini, kalau yang sholat ini PNS, aku bari ki ceklok dhisik. Kalau yang sholat ini polisi, bari ki aku njogo ning kene, njogo ning kene. Kayak gitu masihan sholat kita. Kalau dikatakan ibadahlah kamu seakan-akan engkau melihat kepada Allah Ta'ala, ini level yang sangat tinggi sekali. Ini level yang bahkan mungkin bisa kita katakan tidak teraih, tidak keranggeh, tidak mungkin kita masuk di dalam golongan orang-orang yang bisa sholat dengan cara yang semacam itu. Kayaknya terlalu mustahil saya untuk bisa melaksanakan ibadah di taraf yang itu bersama orang-orang yang semacam itu. Mungkin yang bisa melakukannya hanya para nabi-nabinya Allah Ta'ala, para rasul-rasulnya Allah Ta'ala, orang-orang mulia yang memang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Mungkin mereka cumaan yang mampu masuk di dalam taraf yang semacam itu. Tapi kalau misalkan kita ditanya, ketika kita ditanya tentang melakukan ibadah, tentang ibadah, siru ilallah, melaku wae, salat aja dengan segala keterbatasannya kita, dengan segala ketidakmampuannya kita, tapi jangan pernah tinggalkan ilmunya Nabi Muhammad agar ibadah-ibadah kita naik terus, agar kita sadar bahwasanya semua yang kita lakukan ini serba kurang dan kita selalu membutuhkan Nabi Muhammad. Kita terus butuh Nabi untuk bimbing kita, kita terus butuh Nabi untuk nuturi kita, kita terus butuh Nabi untuk jadi contoh bagi kita, kita terus butuh Nabi untuk menyelamatkan kita, kita bahkan butuh kepada Nabi Muhammad untuk menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Nabi sama orang-orang yang dimuliakan di sekitarannya Nabi itu bahkan dibutuhkan sampai ke surganya Allah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan para ulama itu selalu akan dibutuhkan di dalam surga. Kenapa? Karena orang-orang para penduduk surga secara umum mereka tidak akan ngerti caranya menikmati kenikmatan surga kecuali setelah bertanya kepada para ulama, kecuali setelah bertanya kepada orang-orang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panggah kanggih, tetap jadi penerang, tetap jadi pembimbing, bahkan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu tasawuf ini bukan ilmu baru, ilmu lama, sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ada sejak zamannya para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan adalah terus mengulik dan terus ngulik tentang perkara-perkara yang ada di dalam zaman tersebut, diringkes nih sama para ulama agar lebih gampang untuk kita nikmati, untuk kita nikmati. Jangan kalau mau istilahnya ada orang mengatakan kembali ke dalam Al-Quran, kembali ke dalam Sunnah, kembali kepada ini kata-kata yang kelihatannya bagus, koyoke bener, dan bahkan memang bener, tapi untuk memahami Al-Quran sama As-Sunnah kita tidak akan mungkin bisa kecuali lewat jalannya para ulama kita. Kayak kemarin, 2 minggu yang lalu saya sempat berangkat ke artefak, ke tempat, ke museum peninggalannya Nabi Muhammad SAW yang kita pernah ke sana, di Temboro niku. Di Temboro itu saya jalan-jalan kelihatan ada suratnya, replikanya suratnya Nabi Muhammad kepada Raja Hiraql.
Kita panggil, ada anak kecil-kecil di situ, anaknya teman saya, nggak ada anaknya teman saya, kita panggil udah bisa ngaji, hafal Al-Quran itu mungkin ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, dipanggil jajal woconan iki. Nggih, surat peninggalannya Nabi disuruh baca. Katanya dia langsung godek-godek. Nggih, nggak bisa. Kenapa? Wong titike ndak enek, harokatnya nggak ada, giginya juga ndak ada. Giginya ndak ada. Saya bisa baca karena saya sempat hafal tentang surat-suratnya Nabi kepada para raja-raja itu tadi. Ila Hiraqal, Azimir Rum, Aslim Taslam, Aslim. Jadi di situ Nabi Muhammad ngirimnya ini surat ditujukan kepada Raja Hiraqal. Raja Hiraqal, Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Islamlah kamu, yu'tikallahu ajra marratain. Kamu akan dapat pahala dari Allah Ta'ala berlipat-lipat. Ketika kamu mengislamkan umatmu, ketika kamu mengislamkan rakyatmu, kamu akan dapat pahala sebanyak orang-orang yang kamu islamkan itu. Tapi kalau enggak, jadi mocone tak ndak iso. Wong ndak ada harokatnya, ndak ada titiknya, ndak ada giginya. Kita kan jenengan kalau ngaji ndak ada harokatnya, saged angkat tangan Pak. Angkat tangan. Enek harokate brengenge pangga salah. Enek harokate kadang-kadang panjang pendeknya masih salah-salah. Yang genah-genah Al-Qur'an, yang semuanya alat-alat penunjang untuk kita membaca Al-Qur'an dengan benar sudah ditaruh semuanya sama para ulama. Di sini waktu kalau misalkan ngelihat jim kecil berarti kamu boleh lanjut, boleh boleh lanjut, boleh berhenti. Kalau mim harus berhenti. Kalau lam alif napa? Lam alif harus terus. Kalau titik 3 di sini, titik 3 sini, titik 3 sini, berhenti di salah satunya. Kabeh diwarah nih sama para ulama. Nanti kalau misalkan harus nun, nah nanti yang bacanya dikai layar ngene. Pak sing dawane 2 kali kasih layar. Kalau dawane sekali gini tok. Semuanya itu hasil pikirannya para ulama. Semua itu hasil ijtihadnya para ulama. Jadi terlalu mustahil kita untuk belajar Al-Quran, belajar sunnah, ndak mau nganggek nih para ulama. Ndak mau ngaji sama para ulama, ndak mau ngambil ilmu itu dari para ulama. Aku katek buku tok cukup. Aku guruku Mbah Google cukup. Guruku Mbah Yahoo, Mbah YouTube, Mbah Sopone. Ndak cukup Bu, harus ada talakinya semacam ini. Harus ada talakinya dengan orang-orang yang kompeten, dengan orang-orang yang belajar di jalur yang benar. Setelah itu juga mereka yang berhati-hati di dalam ngajinya. Ndak ngaji lewat pakai pikirannya sendiri, tapi pakai pegangan kitab-kitabnya para ulama-ulama kita terdahulu. Jadi sebenarnya ilmu yang kita pelajari ini ilmu lama, ilmu ihsan, bukan ilmu baru. Meskipun namanya dikasih nama baru sama para ulama, at-tasawuf, ilmunya para sufi, ilmunya orang-orang yang nyari jalan lebih, pengen nambahi ibadahnya, pengen naikkan level ibadahnya, pengen lebih memaknai nilai ibadahnya, maka mereka ngambil ilmu yang namanya ilmu ihsan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita sudah membahas tentang nazar, sudah membahas tentang sumpah, sudah membahas tentang perkara-perkara yang terkait dengan hal itu. Maka sekarang kita akan masuk di dalam bab baru, faslun wa 'alaika bil wara'i 'anil muharramati wasyubuhat fa innal wara' malakuddin walladhi 'alaihi al-madar 'indal ulama'il 'amilin. Jadi di sini bab baru, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan wa 'alaikal bil wara'i 'anil muharramati wasyubuhat. Dan engkau hendaknya wahai orang-orang yang pengen ngaji, pengen jalan, pengen lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kamu itu punya sifat wara' dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dengan hal yang menjadi perkara-perkara yang syubhat.
yang haram kamu hindari, yang syubhat juga hendaknya kamu hindari. Nggih. Kenapa kok seperti itu? Fa innal wara' malakuddin. Karena sesungguhnya wara' itu nggih adalah identitas agamamu. Nggih. Wara' itu adalah identitas agamamu, walladzi 'alaihil madar 'indal ulama'il 'amilin. Dan salah satu sifat yang harusnya selalu ada di dalam diri para ulama-ulama yang mengamalkan dengan ilmu mereka. Nggih. Kalau kita mau nyari ulama, kalau kita mau nyari guru, kalau kita mau nyari pembimbing, nggih, kita cari mereka-mereka yang berusaha mengamalkan dengan ilmu yang mereka miliki. Nggih. Orang alim tidak cukup alim tok, nggih, tidak cukup alim tok, tapi mereka juga yang mengamalkan dengan ilmunya. Mereka nyuruh orang sholat, mereka sholat. Mereka nyuruh orang puasa, mereka puasa. Mereka nyuruh orang untuk tidak berzina, mereka tidak berzina. Mereka nyuruh orang untuk bayar utang, mereka juga bayar utang. Nggih. Ini identitasnya yang bisa kita katakan mereka ini adalah para ulama. Kalau misalkan jenengan nemu ada ulama nyolongan, ulama ngentitan, ulama lek utang ra tau bayar, nggih, ulama berzina, ini bukan ulama, Bu. Tidak pantas label ulama itu ada di dalam diri mereka, tidak pantas. Okay. Mereka bukanlah seorang ulama. Jangan berguru sama mereka, jangan ngambil ilmu dari mereka. Okay. Ataupun kalau misalkan jenengan pengen jadi orang yang super husnudon, okay, aku mau ngambil ilmu dari semua orang, okay, pokoknya orang punya ilmu saya mau ngambil dari dia. Yang atau istilahnya kayak seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, okay, undur maqala wala tandur man qala. Ambil apa yang dia katakan, tidak perlu ngelihat siapa yang mengatakannya. Nggih, tidak perlu ngelihat sama orang yang mengatakannya. Ini mungkin bisa, nggih, ini mungkin kita memang diharuskan untuk melakukan istilahnya untuk masalah faedah kita diperintahkan untuk ngambil dari setiap orang yang bisa kita ambili faedah. Tapi untuk jadi faedah yang akan menjadi istilahnya faedah ini akan jadi ilmu bagi kita dan kita mampu untuk mengamalkannya, kayaknya kok terlalu berat kalau misalkan kita harus ngambil ilmu dari orang-orang yang tidak mengamalkan dari ilmunya. Nggih, jenengan ngaji misalkan sama saya sekarang ini, jenengan ngaji sama saya, terus misalkan di luar pengajian saya datengin jenengan, Bu, saya minjem uang dong 1 juta. Sama ibu yang lainnya, Bu, saya minjem uang dong 2 juta. Ibu yang lainnya lagi, Bu, minjem uang dong 5 juta. Geng. Berapa hari Kak dibayarnya? Seminggu. Satu lagi tak janjani sebulan. Satu lagi tak janjani 5 bulan. Yang banyak ini tak janjani 5 bulan untuk dibayar. Jenengan ngaji sama saya dengan adanya utang saya pada jenengan. Nggih. Yang saya janjeni 1 minggu, setelah 1 minggu ngaji di sini, kira-kira di dalam hatinya yang terasa sing krungu pengajiane apa sing krungu bariki nagih utang, bariki nagih utang, bariki nagih utang. Nggih. Nagih hutang nggih yang keluar. Habis ini ganti ibu-ibu pulang semuanya, saya mau nemuin Kak Mina, Pak, katanya utangnya dibayarnya seminggu. Nggih. Yang sebulan kemudian gitu, ngaji setelah sebulan bari kita tagih, bari kita. Kan seperti itu. Atau kalaupun misalkan sungkan arep nagih, ngomong sama Budina, bari ki ngomong karo Budina, ngomong jawil Kak Minah, nggih, jareke utangnya seminggu, jareke utangnya sebulan. Gitu. Bisa kita ngambil ilmu atau ngambil faedah dari orang-orang yang pernah mencederai kita, atau kata-katanya tidak bisa kita ambil, atau kata-katanya istilahnya janji-janjinya tidak terpenuhi, nggih, tidak bisa, Bu, nggih.
angel. Kalaupun bisa ini orang yang sangat istimewa sekali. Nggih. Tapi mayoritas orang kalau mau ngambil ilmu dari para ulama, kalau mau ngambil ilmu dari para ulama selalu ketika ada rasa-rasa ndak enak di dalam dirinya, ilmu ndak nyantol, rasa itu yang akan mengganjal. Rasa itu yang bakalan ganjel di dalam hatinya. Jadi istilahnya belajar sama ulama, kita juga harus melihat perangainya mereka. Kalau jenengan mau mondokkan anak, jenengan juga harus nyari tahu tentang kiainya. Jenengan mau nyekolahkan anak di satu sekolahan Islami, jenengan juga akan melihat track record dari guru-guru yang ada di tempat tersebut. Nggih napa mboten? Nggih, apa pasrah ae? Kan mboten. Ini yang namanya ya. Dan ditambah lagi walladzi alaihil madar indal ulama'il amilin. Dan yang paling indah ketika kita ngambil ilmu dari ulama-ulama yang bukan cuma ngamalkan ilmunya, tapi juga ada sifat warok di dalam dirinya. Nggih. Warok ini apa? Warok ini apa? Dijelaskan oleh para ulama, warok itu antada mala ba'sa bihi hadrun mimma ba'sa bih. Jadi yang namanya warok itu adalah sifat di mana seseorang ini, di mana ketika kita pengen ada sifat warok di dalam diri kita, itu adalah sifat di mana ketika kita melihat ada perkara halal, ada perkara haram. Ada perkara halal, ada perkara haram. Nabi Muhammad mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas gamblang ketok moto. Haram itu juga jelas gamblang ketok moto. Toh? Halal jelas sama mboten? Jelas. Ayam halal napa haram? Halal. Tikus halal apa haram? Babi halal apa haram? Kalau ada orang punya restoran babi panggang utawa bakso babi, jenengan mlebet napa mboten? Mboten. Halal itu jelas, haram juga jelas. Halal, segala sesuatu yang halal itu kelihatan. Jelas, semua orang ngerti ini halal, semua orang ngerti ini adalah perkara yang haram. Tapi masalahnya di antara halal haram itu ada sesuatu yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah ini banyak sekali orang yang tidak ngerti tentang perkara tersebut. Banyak sekali orang yang tidak ngerti tentang perkara tersebut. Maka sifat warok ini adalah sifat di mana mereka melakukan yang halal, menghindari yang haram, plus yang meragukan bagi mereka. Jadi yang tengah ini ditinggalkan, yang haram juga ditinggalkan. Contoh, salah satu contohnya, misalkan jenengan pengen tahu warok itu kayak gimana toh Kak? Warok itu seperti apa sih? Misalkan ada orang, ada suami istri, istrinya kerja di warung, istrinya buka warung di rumahnya, misalkan dodolan beras, dodolan minyak, dodolan makanan-makanan dan lain sebagainya. Halal atau haram niki? Halal, jelas halalnya. Tapi suaminya kerja di bank, suaminya kerjanya di bank. Kerja di bank niku halal apa haram? Haram. Kok ragu-ragu jenengan? Kerja di bank itu hukumnya haram, Bu. Tapi mek dadi resepsionis meskipun. Tapi mek dadi satpame meskipun. Mek dadi penerima tamunya meskipun. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat yang menghalalkan, membolehkan terjadinya setiap transaksi riba. Jenengan kalau punya rekening di bank mesti dikasih bunga setiap bulan apa mboten? Pasti. Jenengan bayar biaya adminnya ditambahi bunga sama mereka.
bunganya sesuai dengan jumlah saldonya kita yang kita taruh di tempat tersebut. Maka ini jelas adalah perkara riba. Nggih. Dan semua yang terkait dengan riba hukumnya adalah haram. Nggih. Jadi istrinya kerjaannya halal sudah pasti halal, suaminya kerjaannya haram sudah pasti haram. Tahu-tahu ngeteri jenengan berkatan. Nggih. Tahu-tahu ngirim ke rumahnya jenengan berkatan, ada nasinya, ada minumannya, ada lauk-lauknya dan lain sebagainya. Nggih, jenengan ketika nerima ini gimana? Nggih. Jenengan ketika nerima si berkatan ini gimana? Caranya agar kita jadi orang yang warok. Nggih. Warok itu karena yang ngasih kita ini orang yang ada di tengah-tengah, bisa jadi berkatan ini diambil dari uangnya si istri yang kerjaannya itu adalah halal. Tapi bisa jadi juga ini berkatan diambil dari gajinya suami yang sudah pasti adalah haram. Yang sudah pasti adalah haram. Maka ini yang namanya syubhat. Sing masuk ke rumahnya jenengan, yang masuk walaupun dalam bentuk sesuatu yang halal. Lawe iwak pitik lawe sego goreng bukan sego goreng apa? Sambal goreng napa niku biasanya yang ada sambal goreng ati kentang. Halal semuanya, ingredientnya itu semuanya halal, yang ada di situ semuanya halal. Tapi karena jenengan tahu yang ini halal pasti, yang ini haram pasti, dan ini yang nyampe ke saya ini mungkin dari yang sini, mungkin juga dari yang sini, atau bahkan mungkin juga gabungan, urunan, bojone urunan, istrinya urunan sama suaminya untuk bagi-bagi berkat. Maka yang lebih baik bagi kita gimana? Ndak usah dimakan. Ndak usah dimakan, berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jangan ngelihat ada orang nyapu-nyapu di depan rumah, jangan kasihkan sama mereka. Tapi udah usah diomongin, iki aku entuk teko ngene. Dia ndak ngerti hukumnya tentang si makanan ini tadi, tapi jenengan ngerti tentang hukumnya makanan ini tadi. Maka yang namanya warok itu adalah kita menghindari yang maskuk yang meragukan sekalipun, walaupun belum jelas keharamannya, jenengan tinggalkan. Itu namanya warok. Itu namanya warok. Warok ini sulit napa mboten? Sulit. Kenapa? Karena banyak hal di dalam hal tersebut, kebanyakan orang tidak ngerti tentang perkara tersebut. Contohnya lagi, nikah niku halal napa haram? Nikah niku halal napa haram? Halal, gitu. Ndak nikah niku halal napa haram? Halal nggih. Nikah halal, ndak nikah juga halal. Tapi enek sing ning tengah-tengah. Napa niku? Ndak nikah tapi koyok wong nikah. Nggih. Ndak jadi suami istri tapi melakukan perkara-perkara seperti orang yang melakukan hubungan, istilahnya seperti suami istri, atau yang kita kenal dengan nama pacaran. Pacaran niku halal apa haram? Haram. Pacaran niku haram. Pacaran niku adalah haram. Tapi kalau misalkan ada orang pacaran kok Kak, apa istilahnya? Ndak pacaran tapi teman yang sangat dekat. Teman tapi mesra. Lek mlaku-mlaku gandengan tangan. Kalau jalan-jalan gandengan tangan, naik motor boncengan. Kalau ditanya pacaran apa, Nduk? Enggak, cuman temen deket. Ini gimana ini hukumnya? Melok nih gone haram. Walaupun kalau misalkan ndak haram ini tadi ada di dalam ring yang namanya syubhat. Katanya Nabi Muhammad, ini orang-orang ini seperti yang jalan di tepiannya jurang, dan jurangnya itu ndak ada pagernya. Yushiku ayyuqa afi. Hampir dipastikan orang ini bakalan kecemplung, bakalan masuk, bakalan
jegur, jegur di dalam jurang keharuman itu sendiri. Makanya yang dinamakan warok ini adalah menghindari, menghindari batasan antara halal dengan haram tersebut, agar yang kita lakukan selalu perkara-perkara yang halal, tidak masuk di dalam perkara yang haram. Jadi ketika kita jaga nih pagere, ketika kita jaga untuk tidak berada di dalam persimpangan tersebut, untuk tidak berada di pinggiran jurang tersebut, jenengan kalau jalan, naik motor, naik mobil atau bahkan jalan kaki, sininya ada di sininya ada gunung, sebelah sininya ada jurang, jenengan pilih sing gone cedeke gunung apa pilih neng gone mepet karo jurang, pilih mana jenengan? Gunung napa jurang? Ya pilih sing neng gone gunung. Kalau enggak gitu yo kita di tengah-tengah, kita di tengah-tengah. Kenapa? Takut bakalan nyemplung ke tempat yang haram itu tadi. Makanya warok ini adalah tanda-tandanya dari ulama-ulama yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya ulama, tanda-tandanya orang soleh, tanda-tandanya para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad juga telah mengatakan ululah min nabata min suhtin fannaru aula bih. Katanya Nabi, sungguh setiap daging yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang haram, maka neraka lebih layak bagi orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya seorang pembantu, punya seorang budak datang kepada beliau membawa segelas susu, bawakan hidangan segelas susu. Tidak pakai nanya, tidak pakai apa, karena waktu itu Sayyidina Abu Bakar lagi haus sekali, langsung diminum susunya. Langsung diminum susunya. Setelah selesai ditaruh sama Sayyidina Abu Bakar, pembantunya ini genti nanya, ya Imam, ya Khalifah Rasulillah, wahai penggantinya Nabi Muhammad, wahai pemimpinnya umat Islam. Waktu itu Rasulullah SAW sudah wafat. Maka pembantunya ini nanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Khalifah, ndak biasanya jenengan langsung memakan apa yang saya hidangkan. Ini adalah sesuatu yang ndak jadi kebiasaannya jenengan. Kebiasaannya jenengan adalah setiap kali ada sesuatu yang ada di depan mata, hidangan-hidangan di depan mata, jenengan mesti tekok ini makanan dari mana. Dan ini ajarannya para nabi. Nabi Allah Zakaria yang diamanati untuk jaga Sayyidah Maryam, untuk jagain dari mulai bayinya Sayyidah Maryam sampai gede, yang jaga, yang didik, yang ngajari adalah pamannya, yaitu Nabi Allah Zakaria. Katanya Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza. Ketika beliau berkunjung di rumahnya Sayyidah Maryam, yang rumah yang tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, beliau kalau mau masuk itu harus naik tangga, dan tangganya itu yang punya cuman Nabi Zakaria. Masuk lewat situ, tahu-tahu di dalam ada makanan syita, ada makanan saif, ada makanan musim panas, ada makanan musim dingin. Istilahnya gini, kalau beliau masuk itu di musim panas, ada makanan musim dingin di situ. Kayak misalkan kayak kita ada musimnya musim duren, nggak usum duren, neng kono enek duren. Ndak musim mangga, di situ ada mangga. Maka beliau tetap nanya kepada Sayyidah Maryam yang ndak pernah keluar, orang yang punya makom tinggi di sisi Allah Taala, tetap ditanya, ya Maryam, anna laki hadza. Wahai Maryam, ini makanan dari mana? Ini makanan dari mana? Ini ajarannya para ulama. Makanya jenengan kalau nyampe rumah, pulang ke rumah, ngelihat apapun di atas meja, jangan langsung dicomot-comot, jenengan kok enek berkatan teko sopo, kok ada jajan dari mana, kok ada bubur, ini yang bawa siapa, jenengan tanya. Wah enek bubur, langsung dimakan. Wah enek brownies, langsung dicomot. Wah ada jus, langsung diombe. Nggak ngerti punyanya siapa. Barangkali bahkan mungkin
Jajane bocah cilik sekalipun tahu-tahu ada es krim langsung dimakan. Anaknya metu, "Mah, nanti es krimku mang." Nggih. Itu lo tak beli pakai aku nabung berapa hari uang jajan tak buat beli es krim jenengan comot gelo napa mboten? Gelo. Nggih. Makanya ngelihat apapun di rumah kita, bentuknya makanan atau apapun, nggih. Ada orang misalkan ngirimi sajadah, ada orang misalkan ngirimi sandal, atau orang ngirimi apapun, jenengan tanya, "Ini dari siapa? Yang bawa siapa?" Nggih. Nyampe ke sini ditujukan untuk siapa? Kalau bukan buat jenengan jangan diudik-udik, nggih. Kalau belum jelas ini dari siapa, jangan langsung dimakan. Nggih, jangan langsung dimakan. Ini ajarannya para ulama. Nggih. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu pembantunya ngomong seperti itu, "Wahai imam, wahai Amirul Mukminin, jenengan biasanya ndak kayak gitu. Biasanya jenengan kalau tak kasih apa-apa mesti nanya ini dari mana? Dari siapa?" Nggih. Katanya Sayyidina Abu Bakar baru ingat, beliau karena saking hausnya, baru ingat, "Oh iya, ini dari siapa?" Pembantunya bilang, "Ini tadi saya berangkat ke pasar. Nggih. Di tengah perjalanan pulang saya melihat ada di kampungnya orang Yahudi ada orang-orang yang sedang gelar pernikahan. Jadi ada pesta pernikahan di situ. Kebetulan yang punya hajat beberapa orang di antara mereka kenal sama saya sebelum saya masuk ke dalam agama Islam. Saya dulu temenan sama mereka, wahai Amirul Mukminin. Saya dulu kenal sama mereka. Mereka mengenal saya ketika saya masih berprofesi sebagai kuhan, sebagai dukun. Saya dulu dukun, nggih. Jadi pembantunya Sayyidina Abu Bakar ini dulunya adalah seorang dukun, nggih. Mereka mengenali saya sebagai seorang dukun dan beberapa di antara mereka itu pernah tak dukun nih, nggih. Pernah minta ramalan-ramalan sama saya sehingga terus tak kasih, "Oh ini kalau kamu gini, kalau kamu gini." Ya, saya ngasih petuah-petuah yang semacam itu. Maka begitu mendengar mereka ketika saya mau pulang, mereka ngasih saya segelas susu ini tadi. Saya dibawai oleh segelas susu. Tak bawa, saya masuk tak hidangkan di hadapan jenengan. Langsung beliau ke kamar mandi dimuntahkan itu susu. Diutah nih, minum air, digini-ginikan, habis itu dikorek-korek, dikeluarkan lagi. Jadi mutah dan berusaha untuk muntah. Sampai tetangga-tetangganya beliau ini dengar, itu dilakukan sampai 1 jam sampai 2 jam kedengeran orang muntah-muntah. Tetangganya sampai pada masuk ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar pada nanya, "Lima Amirul Mukminin, apa Amirul Mukminin lagi sakit? Apa kenapa?" Dijelaskan sama pembantunya. Tadi gini. Setelah keluar dari kamar mandi, setelah beliau mengusahakan untuk muntah, untuk membersihkan semua susu yang sudah masuk ke dalam lambungnya beliau langsung duduk bersimpuh istighfar ribuan kali. Astagfirullah. Setelah selesai ditanya sama pembantunya, sama orang-orang yang ngumpul di tempat tersebut, "Wahai imam, kenapa kok seperti itu?" "Wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa kok jenengan sampai seperti itu?" Katanya beliau, "Ini pembantu dapat susu itu tadi karena mereka mengenal dia sebagai seorang dukun. Susunya halal. Pemberian dari orang juga sesuatu yang halal. Pemberian dari orang itu kan sesuatu yang halal. Susunya juga halal. Yang bawakan juga pembantunya, yang beliau juga berhak untuk ngambil ngambil manfaat dari si pembantu ini tadi. Semuanya dohirnya itu halal. Cuman karena beliau melihat dari sisi bahwasanya orang-orang ini ngasih hadiah karena dia pernah berjasa kepada mereka dari bentuk perdukunannya itu tadi. Beliau takut di dalam susu itu tadi ada sisa-sisa keharaman. Ada sisa-sisa keharaman, maka beliau memilih untuk mengeluarkan susunya semuanya, dan sisanya yang sudah kadung masuk yang tidak mungkin bisa dikeluarkan, yang mungkin sudah diserap sama lambung, sudah diserap sama usus dan lain sebagainya, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan hadis ini tadi, kullu lahmin nabata min suhtin, semua daging yang tumbuh jadi
daging, jadi darah, jadi sel dan lain sebagainya. Kalau itu tumbuhnya dari perkara yang haram atau perkara yang syubhat atau perkara yang kita belum memastikan tentang kehalalannya, maka Nabi Muhammad mengatakan fannaru aulabih. Neraka lebih pantas untuk menjadi tempat kembalinya orang-orang yang dagingnya itu tumbuh dari perkara-perkara yang semacam ini. Naudzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad juga pernah mengatakan manittaqa syubhat faqad istabra'a lidini wa irdi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Katanya Nabi, barang siapa yang membebaskan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya, menyelamatkan harga dirinya, menyelamatkan tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tidak peduli dengan perkara-perkara yang syubhat mesti nyemplung nenggone haram. Jadi Nabi Muhammad mengatakan orang yang tidak ngati-ngati tentang perkara yang syubhat bisa dipastikan dia pasti bakalan nyemplung di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pacaran itu tidak terasa, sekali waktu mesti nyemplung di dalam perzinahan. Yang banyak mesti nyemplung di perzinahan. Kalau tidak masuk ke perzinahan sekalipun, pegangan tangan juga haram, paluk-palukane yo haram, ngobrol-ngobrolnya berduaan. Seperti itu keadaannya. Orang kalau nggak mau berhati-hati tentang perkara-perkara yang menjadi ujung-ujung jurang yang akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Ta'ala, mesti bakalan nyemplung ke dalam neraka. Jadi ngati-ngati ini bukan di pojoknya, ngati-ngati ini bukan di keharamannya saja, tapi semenjak dari hal-hal yang memungkinkan kita untuk masuk ke situ, kita juga harus menghindari hal tersebut. Wa alam annalladzi yatanawalul haram wa syubhat qalla ay yuwaffaq li fi'lil amali shalih wa in waffaqa lahu dhahiran fala budda ay yu'rida lahu minal afatil batinah. Dan ketahuilah, wahai orang-orang yang jalan di jalannya Allah Ta'ala, orang-orang yang makannya dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat, kebanyakan qalla ayyuwafaq li fi'lil amali shalih. Kata beliau, orang-orang itu mesti sulit sekali nerima amal soleh, sulit sekali melangkah di dalam kebaikan, sulit sekali kumpul sama orang-orang baik. Angel, orang yang sobone, orang yang biasanya itu mabuk-mabukan di diskotik, dijak neng masjid kira-kira gampang apa sulit? Angel setengah mati, sulit sekali. Orang yang biasa berada di lingkungan yang haram, biasa melakukan perkara-perkara yang haram, jenengan jak sholat jamaahan, dijak terawih, dijak pengajian, dijak sholawatan, angel, sulit sekali. Kenapa? Karena apa yang ada pada dirinya hampir semuanya adalah perkara yang haram. Minumannya haram, yang dimakan haram, kumpul sama orang-orang melakukan keharaman. Jadi ketahuilah bahwasanya orang yang makan haram, makan yang syubhat, ini sedikit sekali taufik bagi mereka untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Wa in wafaqalahu dhahiran, kalaupun misalkan jenengan nemukan ada orang-orang yang makannya haram, kerjaannya haram, penghasilannya haram, tapi kok soleh, senengane sholat jamaahan, senengane pengajian dan lain sebagainya, fala budda ayyurad lahu minal afatil batinah. Dohirnya mungkin baik, tapi batinnya itu pasti tergerogoti dengan penyakit-penyakit dalamnya yang rusak, meskipun kelihatannya itu baik. Fala budda minal afatil batinah ma yufsiduhu alaihi, yang akan menghancurkan setiap perbuatan baiknya dia, kal ujbi warriya, seperti dia mesti bakalan ujub, dia mesti bakalan riya, mesti ada sombong di dalam dirinya, ada hasad di dalam dirinya, ada perkara-perkara buruk, ada penyakit-penyakit hati di dalam diri orang tersebut yang akan selalu merusak perkara baik yang nampak dari dirinya. Naudzubillah. Wa ala kulli hal falladzi
ya'kulul haram amaluhu mardudun alaih. Nah, jadi kesimpulannya setiap orang yang makan dari perkara haram amalnya mesti ditolak sama Allah Ta'ala, li'annallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah Ta'ala itu maha indah, mau nerimanya cuman perkara-perkara yang indah. Kalau Shahibuz Zubat mengatakan wa ta'atun liman haraman ya'kulu, kalbina fauqa maujin yuja'alu. Ini orang-orang yang makan dari perkara-perkara yang haram, amal ketaatannya mereka itu seperti seseorang yang sedang bangun di atas ombak, nggawa semen digawa ning laut, dicemplung nih di atas ombak, kintir, gitu. Bawa batu masuk tenggelam, bawa pasir yo hilang semuanya. Orang mau bangun di atas lautan, di atas ombak, yang ada cuman dia naruh hilang, naruh kintir, naruh tenggelam terus seperti itu. Sama orang yang makanannya haram, dia melakukan amal baik, dia sholatnya kintir, dia puasanya tenggelam, dia hajinya hancur, semuanya dihancurkan sama Allah Ta'ala karena tidak ada faedahnya sama sekali. Makanya kalau kita mau memperbaiki diri, kalau kita merasa ya Allah saya kok sulit, jadi baik saya kok sulit, ini ngilangi penyakit hati kok sulit, menghindari perkara-perkara buruk kok sulit. Pertama yang harus kita lihat, pertama yang harus kita perhatikan, segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita atau segala hal yang menjadi profesi dari harta yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari di dalam keluarga kita. Jenengan harus pastikan harta yang dibawa suaminya jenengan halal, yang dibawa anaknya jenengan halal, kerjaan yang jenengan lakukan halal. Setelah itu yang dohir, yang seperti itu yang istilahnya yang terkait dengan pekerjaan juga harus kita perhatikan dengan kehalalannya. Setelah itu juga yang kita nikmati secara dohir juga harus kita pastikan tentang kehalalannya. Jangan kalau ngelihat restoran belum ada tanda MUI-nya, restoran-restoran besar tapi ini restoran-restoran kecil, warung-warung kecil, itu malah lebih aman biasanya jangan arep tuku pecel lele misalkan ndi kita ke MUI diguyu nama mboten sama bakule. Wis to Bu lungguh tak goreng nih lele-ne. Ora usah dadak tekok toke MUI, gitu. Tapi kalau untuk restoran-restoran besar paling tidak kita lihat enek MUI-nya. Ada logonya MUI. Itu minimal seperti itu untuk menjaga agar tidak ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita. Tapi lek jenengan ndak biasa jajan di tempat-tempat seperti itu malah aman malah. Ini gedang konti medhek dhewe, berasnya konti panenane dhewe, niku luar biasa niku, luar biasa. Bakalan terjaga ibadahnya jenengan, bakalan terjaga setiap hal yang lewat di dalam hatinya jenengan, pikirannya jenengan, keadaan apa yang ada di dalam keluarga kita akan dijaga sama Allah Ta'ala. Tinggal nambahi ilmunya, tinggal nambahi perkara-perkara terkait pengetahuan kita tentang adab-adabnya Nabi Muhammad agar di dalam rumah tangga kita memasukkan semua hal yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak akan hancur ketaatannya, tidak akan kintir ketaatannya, tidak akan disia-siakan sama Allah Ta'ala ibadahnya orang-orang yang menjaga diri dari perkara yang haram dan juga dari perkara yang syubhat. Wa bayanu dzalika ana la yutasawwar fi'luha wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya masih tentang wara.